Nah, pemirsa, meski jadi terdakwa, kejujuran Eliezer dalam membongkar skenario bohong Sambo memiliki daya pikat di tengah publik. Baik sipil hingga akademisi menunjukkan kebulatan tekad untuk mendukung peringanan vonisnya nih, Febrian. Ya, dan fenomena sosial yang cukup menarik sekali, serta ini juga merupakan solidaritas penegakan keadilan jadi perkat ya, seolah bangsa ini haus akan hal itu. Lalu mengapa Eliezer harus dibela? Dan untuk membahasnya, kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom, salah satu Eliezer's Angels, ada Mary Chen, dan juga sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Mary dan juga Mas Imam. Saya mau ke Mbak Mary terlebih dahulu. Mbak Mary, saya cukup sering melihat Mbak Mary berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa sih Mbak Mary begitu kuat mendukung Richard Eliezer di sana? Karena begini, kita melihat bahwa ini adalah seorang anak yang sedang berjuang untuk keadilan. Dan dengan kejujuran dia ya, padahal untuk chance untuk menang itu kecil sekali. Tapi dia sudah mau jujur dan dia berani melawan arus. Jadi selama ini kan kita tahu bahwa keadilan untuk orang kecil itu sangat susah untuk didapatkan. Tapi kemarin kita sudah membuktikan bahwa keadilan untuk orang kecil itu masih ada di Indonesia. Jadi saya benar-benar ingin datang secara fisik untuk mendukung dia gitu. Bahwa tidak semua orang menghakimi apa yang kamu lakukan. Karena kan apa yang dia lakukan itu adalah di bawah tekanan ya, di bawah perintah atasannya. Seperti itu. Ya, Mbak Mary, ini kan awal datang emang pengen mendukung aja ya secara pribadi. Lalu terbentuklah Eliezer Angels ini. Ini awal mula terbentuknya bagaimana sih Mbak Mary? Jadi begini, ketika saya datang itu, saya kan, maksudnya gini, kita kalau mau mendukung seseorang itu kan biasanya harus ada identitas diri ya. Jadi saya kan datangnya memang sendiri, kita tidak terorganisir atau bagaimana. Kemudian saya berkenalan dengan beberapa teman-teman yang ada di PN. Lalu saya ada berhubungan dengan mereka melalui WhatsApp, hanya beberapa orang aja. Saya tanyakan mereka, saya mau bikin kaos nih, Eliezer's Angels gitu kan. Kalian mau join nggak gitu kan? Dan ternyata ada 3 orang yang mau join. Kemudian kita punya motto, we stand for Ichak till finish. Jadi kita tuh berjanji bahwa kita akan mendukung Ichak sampai kasus ini selesai, seperti itu. Baik, berarti awalnya ini bertemu beramai-ramai di pengadilan sehingga terbentuklah komunitas Eliezer Angel ini. Tapi saya juga mau ke Mas Imam. Mas Imam, kalau biasanya ini ada grupis seperti itu ya mendukung salah satu band, penyanyi, aktor. Tapi ini ada salah satu kelompok yang mendukung salah satu orang yang sedang tersandung kasus pidana. Apalagi ini kasusnya adalah kasus besar. Anda melihatnya fenomena ini fenomena semacam apa, Mas Imam? Ya, jadi saya belum pernah melihat ya, kecuali di Amerika ya, O.J. Simpson itu ada kasus pengadilan yang terus-menerus disiarkan di media dan itu menjadi seperti cerita ya bersambung yang sekarang ini juga terjadi yang melibatkan aktor-aktor yang cukup lengkap. Ada asisten rumah tangga, ada supir, ada ajudan, ada pejabat, ada istri pejabat ya. Skandalnya juga cukup lengkap ya, mulai dari kaitannya dengan kebohongan ya, senario yang direkayasa, ada seks, ada judi, ada narkoba, ada uang. Jadi sangat mudah ya ini untuk menarik perhatian publik karena ceritanya itu bisa merangkum berbagai interest dari berbagai kalangan. Jadi Anda bisa bayangkan ya ini sebuah pertunjukan kolosal ya, tetapi ini bukan fiktif, tetapi ini real. Nah, yang terjadi adalah ini sebetulnya sebuah cerita ya yang menggambarkan, yang dipersepsikan ini perlawanan terhadap sebuah struktur atau sistem yang selama ini dianggap sebagai kejahatan ya, jejaring yang betul-betul merugikan kehidupan masyarakat dan bahkan sebetulnya jejaring yang harus diberantas karena membahayakan kepada keselamatan bangsa ini. Nah, terus kemudian ada aktor yang kebetulan aktornya ini adalah orang yang memiliki pangkat terendah ya, dan kemudian dibawakan oleh anak muda ya, milenial melawan sistem itu. Sehingga praktis dia menjadi simbol perlawanan ya, dan mudah sekali untuk memicu gerakan. Nah, inilah yang sebetulnya terjadi dan mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa sistem yang dipersepsikan sudah bobrok ini ya, jejaring-jejaring jahat ya yang dikesankan di sini yang menjadi biang keladi sulitnya kita mendapatkan keadilan ya, dan ini melibatkan lembaga-lembaga
mulai dari kejaksaan, kepolisian, dan bahkan ke kehakiman. Dan di sini orang menunggu, bisakah seorang yang disimbolkan sebagai orang yang berani melawan dan sendiri itu bisa memenangkan. Nah, menjadi disambut pada saat ada titik terang di sini. Oleh karena itu, publik sebetulnya di sini bukan dukungannya tidak semata-mata hanya kepada Eliezer sebagai individu ya, tetapi ini adalah simbol dari kehausan publik, simbol dari perlawanan terhadap struktur ya. Tidak semata-mata hanya sekedar kepolisian ya, tetapi di dalamnya ada jejaring-jejaring jahat ya, yang bisa jadi polisi-polisi baik di dalam lembaga itu juga tidak bisa berdaya karena jaringan yang begitu pekat dengan kesemrawutan dan sindikat-sindikat yang tidak bisa diurai. Nah, oleh karena itu sekarang ini ada aktor yang mewakili kepentingan publik dan mewakili harapan publik. Itu yang menjadi gemuruh itu terjadi. Oke, Mas Imam, tapi dampak dari terbentuknya komunitas ini apakah akan berdampak positif ke depannya? Ya, saya pikir ya ini memberikan sinyal ya bahwa perubahan ya tidak hanya pada lembaga kepolisian ya, tapi juga kejaksaan, kehakiman dan banyak simpul-simpul penegakan hukum itu harus betul-betul melihat bahwa di luar sana ada denyut nadi masyarakat ya yang betul-betul mereka merindukan sebuah proses hukum yang terpercaya ya, proses hukum yang bisa memberikan keadilan yang dipercaya hasilnya. Nah, ini gerakan ini saya malah berharap ini akan terus ya muncul dan kemudian mendorong mekanisme penegak hukum untuk bebenah ya. Dan bila tidak, maka yang akan muncul adalah kebangkrutan dari sistem hukum kita. Nah, oleh karena itu saya ikut menjadi bagian yang ingin mendorong agar siapapun yang berkuasa, yang punya kewenangan itu melihat dengan kasat mata apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Dan mudah-mudahan ini entry point yang tepat waktu ya, entry point yang memiliki momentum. Oke, berarti dengan adanya vonis ringan kepada Eliezer ini membuktikan juga ya Mas Imam bahwa dukungan publik terhadap Eliezer ini bisa menurunkan vonis hakim dari sebelumnya 12 tahun penjara. Ya, saya tidak tahu apakah itu punya hubungan langsung atau tidak ya, tetapi paling tidak ya semua penegak hukum itu bisa melihat ya apa yang menjadi sanksi sosial terhadap misalnya kejaksaan ya yang kemarin dikesankan tidak sensitif terhadap apa yang terjadi ya. Dan kemudian keputusan hakim menjadi diapresiasi karena orang melihat ada sense of justice ya yang tumbuh di dalam hati banyak orang ya, dan dengan melihat proses hukum yang terbuka dan ini memberikan harapan ya ke depan. Nah, justru saya berharap ya Eliezer ini memberi inspirasi kepada petinggi-petinggi Polri untuk melakukan pembenahan yang sebetulnya ini semua bisa terjadi juga karena dukungan petinggi Polri ya yang di atas ya, termasuk juga mungkin para pejabat-pejabat terkait ya dengan apakah itu Pak Mahfud MD ataupun yang lain-lain ya yang tidak terekspos di media. Tapi saya melihat ini ada sebuah harapan ya untuk terus dikembangkan dan menurut saya jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti sampai proses peradilan ini selesai dan mudah-mudahan ada reformasi penegak hukum ya. Baik itu di kejaksaan, kepolisian maupun kehakiman secara tuntas termasuk juga Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan ada peluang bagi Eliezer untuk kembali aktif menjadi personel di Satuan Brigade Mobile atau BRIMOB usai menerima vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat yang melibatkan Verdi Sambo. Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa Eliezer harus menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terlebih dahulu untuk memutuskan status apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak terkait pembunuhan dalam kasus Yosua Huta Barat. Bapak soal beradae, Pak.
saudara mempunyai hak untuk melakukan. Kapolri juga menegaskan akan mempertimbangkan berbagai pertimbangan hakim dalam sidang yang menjadi catatan krusial pihaknya. Kapolri meminta tim Propam Mabes Polri untuk mempersiapkan sidang kode etik Richard Demikian Eliezer. sidang perkara nomor 798 B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak. Masih ada kemungkinan untuk balik ke Brimob lagi? Kemungkinan balik ke Brimob itu kan terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Ya, ternyata masih ada peluang Richard Eliezer menjadi anggota polisi, Gemaya. Dan kita akan masih bersama dengan Eliezer's Angel, ada Mbak Mary Chan, dan juga ada sosiolog Imam Prasojo. Kita mau ke Mbak Mary lagi. Mbak Mary, tadi Kapolri mengatakan ada nih peluang Richard Eliezer masih tetap menjadi anggota polisi. Bagaimana tanggapannya? Apakah memang dukungan ini juga kepada Eliezer juga masih berharap untuk Eliezer menjadi polisi, Mbak Mary? Ya, betul sekali Pak. Jadi kita itu sangat bersyukur ya karena hukumannya di bawah 5 tahun. Karena kalau misalkan di atas 5 tahun kan biasanya auto PTDH ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Besar sekali harapan kita Richard bisa kembali bekerja karena kasus ini terjadi juga semua yang dia lakukan itu adalah di bawah perintah. Jadi bukan intinya begini, kita tidak mengingkari bahwa memang dia melakukan hal itu, tapi dia tidak ada kepentingan untuk melakukan tindak pidana itu. Jadi seharusnya dia bisa kembali bekerja sebagai Brimob, gitu. Mbak Mary, ini kan Eliezer Angels kan terbentuk ketika di PN Jaksel. Nah, ketika di luar PN Jaksel, masih berinteraksi nggak sih dan ngomongin apa aja biasanya di luar sana? Dengan beberapa teman aja ya, karena kebetulan memang saya tidak membuat grup WhatsApp atau apa. Begini Mbak, saya mau menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya Eliezer's Angels itu adalah sebutan untuk semua orang yang mendukung Richard. Jadi kita bicarakan bahwa jadi semua orang yang mendukung Richard di luar sana, yang berdoa untuk Richard, yang share berita tentang dia, semua itu adalah Eliezer's Angels. Jadi tidak hanya terbatas dengan sekelompok orang aja. Di luar PN itu memang dengan beberapa teman ada kita kontak ya. Kita itu suka sharing gitu ke bawah, kita itu harus tetap dukung Richard sampai akhir gitu loh. Dan kita juga mengingatkan kepada semua pendukung Richard bahwa kita kan yang menggerakkan mereka ya, bahwa kalian itu harus sopan, tidak boleh menyerang terdakwa lain, tidak boleh bagaimanapun juga. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik gitu loh. Jadi kadang kita nggak tahu ya yang namanya netizen ya, kadang misalnya mereka bisa komen dengan kasar atau apa. Jadi kita menghimbau kepada semua pendukung Richard itu agar bisa sopan seperti Richard, karena kita tahu bahwa Richard itu sangat sopan sekali anaknya ya. Di ruang persidangan setiap kali dia masuk ataupun keluar dia selalu salaman dengan JPU. Jadi saya selalu mengatakan pada mereka bahwa kalian harus sopan, kalian tidak boleh menyerang terdakwa lain, nggak boleh mengeluarkan kata-kata kasar dimanapun, baik di sosial media maupun di pengadilan negeri seperti itu. Artinya memang solidaritas ini terbangun dari Eliezer's Angels bagi siapapun itu yang mendukung dari berbagai kalangan dan juga lokasi di Indonesia ya. Saya mau ke Pak Imam. Pak Imam, ini kan Eliezer's Angels berasal dari banyak sekali kalangan, dari berbagai lokasi juga. Apakah ini artinya menunjukkan ada pergeseran bahwa dukungan individu ini solidaritasnya akan semakin cepat dan kencang seperti itu jika terhubung dengan sosial media atau bagaimana Mas Imam? Ya, tentu dengan adanya cyber society itu upaya untuk menggalang dukungan ya, untuk berinteraksi antara orang yang memiliki pikiran dan perhatian sama itu jauh lebih mudah. Nah, mudah-mudahan gerakan-gerakan seperti ini akan tumbuh tidak hanya dalam kasus ini saja. Dan saya ingin keluar dari personifikasi ya, hanya semata-mata dukungan itu kepada figur Eliezer saja ya, tapi sebenarnya yang substansi di dalamnya itu kan dukungan terhadap upaya untuk berani ya melawan struktur atau sistem yang dianggap sangat tidak baik untuk kehidupan kita, mendukung terhadap kejujuran, mendukung terhadap kecerdasan ya, kesantunan, karakter-karakter itu yang sebetulnya
sedang ditonjolkan di dalam mendukung apa yang kebetulan saja di sini ada momentum seorang figur yang good looking lah ya, orang anak muda, dan menurut saya ini pas banget untuk menjadi simbol ya di dalam representasi tadi. Nah, tetapi kita perlu ingat bahwa kalau ini kita itu tujuannya adalah merubah sistem, maka tidak cukup hanya sekedar sampai mengawal ke dalam peradilan. Karena sistem yang harus diperbaiki itu justru yang menjadi sasaran utama kita, walaupun itu jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Nah, itulah yang nanti harusnya teman-teman akademisi, para aktivis ya yang mungkin lebih banyak tahu tentang bagaimana sistem peradilan kita yang ada dalam sekarang ini untuk diperbaiki. Reformasi atau momentum untuk perbaikan mudah-mudahan sekarang ini bisa dilakukan. Mumpung mood atau dukungan-dukungan politis, dukungan publik itu betul-betul sedang membubung ya. Termasuk tadi Kapolri sendiri, saya mendapatkan sinyal bahwa beliau sangat mendukung terhadap gerakan-gerakan perbaikan. Oke, berarti diharapkan komunitas ini juga dapat mendorong keadilan dan juga mengubah sistem yang sebelumnya mungkin masih belum efektif ya. Dan mungkin yang mungkin harus menindaklanjuti ya kalangan-kalangan tadi ya, yang kalangan ahli, kalangan aktivis yang selama ini memahami tentang apa sih sebetulnya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan gitu. Karena public support itu belum tentu bisa sampai ke detail seperti itu. Nah, itulah yang mungkin yang kemarin teman-teman dari kalangan ahli hukum, ya akademisi, aktivis itu bisa menindaklanjuti berkolaborasi dengan para petinggi Polri, para petinggi kejaksaan ya dan penegak hukum lainnya ya untuk melakukan upaya-upaya reformasi yang lebih substantif sehingga tidak terjadi lagi proses-proses kasus seperti yang sekarang terjadi. Oke, mungkin kasarnya tidak hanya fangirling ya Febrian, tetapi juga ada tujuan yang bermakna dari komunitas ini. Nah, Mbak Mary tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Mas Imam. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada majelis hakim karena sudah memvonis Icat ini ringan kemarin? Ya, Mbak, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim karena telah memberikan vonis yang ringan untuk Icat, pastinya sudah dengan pertimbangan ya. Untuk Pak Wahyu Iman Santoso, sama Pak Morgan Simanjuntak, sama Bapak Alimin Ribut Sujono. Kita ingin mengucapkan terima kasih sekali. Mbak, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Wahyu, boleh ya? Baik, karena kebetulan hari ini Pak Wahyu Iman Santoso berulang tahun. Milad ya Pak Wahyu, semoga panjang umur, diberkati selalu, tetap amanah ya Pak dalam menjalankan tugas dan memberikan keadilan untuk kasus-kasus yang akan datang. Makasih ya Pak Wahyu dan semua majelis hakim. Baik, itu adalah ucapan terima kasih ungkapan mewakili seluruh Eliezer's Angel di Indonesia, Mbak Mary Chen. Semoga gelombang seperti ini, dukungan seperti ini akan terus berdatangan untuk memantau peradilan di Indonesia. Terima kasih Mary Chen, pendukung Eliezer, dan juga Mas Imam Prasojo, sosiolog, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Bapak-bapak dan juga Ibu.